Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana membuat Facebook Group yang berguna untuk tempat belajar bersama bagi siswa kita ataupun rekan-rekan sejawat atau tempat kita berbagi apa yang ingin kita pelajari bersama. Tentu di dalam video kali ini saya akan sampaikan mengenai pembuatan Facebook Group untuk eh, ruang kelas maya. Nah, di sini sudah ada pilihan setelah kita klik bagian grup, kemudian ada titik 9 di sini, kita klik, kemudian kita create group. Nah, kita buat grup yang baru, kita namakan di sini misalnya belajar bahasa Korea. Nah, di sini kita langsung pilih privasinya, misalnya kita pilihkan yang public. Kemudian untuk invite friend-nya nanti optional. Kita create atau kita buat langsung grupnya. Nah, dulunya di Facebook group itu ada macam-macam. Ada yang for business, for gaming, dan juga ada yang untuk education. Kalau dulu istilahnya di grup Facebook itu namanya adalah Facebook Group for Social Learning. Kalau sekarang settingannya itu sudah sedikit berbeda. Di sini ketika grup kita sudah jadi, kita bisa lihat di sini belum ada format apapun. Ya, oleh sebab itu kita akan mulai dengan memberikan beberapa format postingan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini format postingan yang dasar dari setiap grup Facebook itu terdiri dari discussion, media, file, people, dan reels. Tapi untuk membuatnya menjadi wahana belajar, kita perlu satu fitur yang namanya guide, ya, fitur guide. Atau kalau bahasa Indonesianya adalah penuntun, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke grup setting supaya memunculkan fitur guide. Di sini ada settingannya. Nanti bisa teman-teman buat settingan sendiri. Tetapi yang mau saya bagi adalah menambahkan fitur guide. Kita langsung aja scroll ke bawah. Di sini ada edit to group. Ini post formatnya bisa macam-macam. Bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, yang mau kita cari tadi adalah menambahkan guide ya. Maka kita langsung aja klik add new. Kita tambahkan salah satu fitur yang baru. Nah, di sini sudah ada banyak rekomendasi fitur yang bisa kita tambahkan tergantung dari jenis grup yang mau kita buat. Karena ini grupnya untuk berbagi mengenai pembelajaran, maka di sini saya membutuhkan satu fitur yang namanya guide. Di sini ada fiturnya guide organize post by subject to help people learn new things. Jadi ini fungsinya, fitur ini untuk kita bisa mengorganisir postingan-postingan berdasarkan kelompok topiknya supaya kita bisa mempelajari hal yang baru. Ini kita tambahkan saja. Nah, setelah ditambahkan, mari kita lihat kembali di mana sekarang tampilan grup kita. Tadi kan ada 5 ya. Nah, di sini sudah ditambahkan guide. Guide seperti ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa saja fitur yang ada di dalam guide. Guide ini seperti yang tadi disampaikan fungsinya ada untuk mengorganisir postingan kita. Di sini kita akan mulai dengan start a guide. Saya tunjukkan saja caranya. Contoh di sini karena ini topik pertama, maka kita bilang bisa disampaikan di sini topik 1. Contoh, kita akan mulai mengenal bahasa Korea. Simak beberapa postingan dalam guide ini. Nah, setelah kita berikan deskripsi, kita save.
guide pertama kita sudah siap. Nah, setelah ada guide ini, dia sebagai pengelompok, lalu kita buatkan postnya. Di sini ada pilihannya, ada create post, bisa juga create quiz. Nanti kita explore lebih lanjut, yang saya mau lihat adalah create post dulu. Nah, di create post ini kita bisa macam-macam ya, apa saja boleh kita taruh. Misalnya sekarang kita misalnya menamakan ini postingannya introduction atau pengenalan bahasa Korea. Nah, di sini kita bisa membuat postingan, lalu ada jenis postingan kita itu bisa macam-macam. Ada bisa kita masukkan foto, kemudian check-in, gift, live video, create event, tag people, filling poll, create room, tag event, dan file. Nah, di sini misalnya untuk postingan pertama, saya mau memasukkan video atau apa namanya, gambar ya. Di sini kita bisa taruh di sini, mari belajar Hangul. Nah, di sini lalu kita tambahkan postingan. Saya punya gambar, di sini yang mau saya tambahkan adalah gambar Hangul chart misalnya. Sudah langsung terpasangkan Hangul chart di sini, lalu kita tinggal post. Seperti ini. Postingan pertama kita sudah. Nah, kalau kita mau rubah jenis postingannya atau nama postingannya, kita tinggal edit. Lalu di sini kita misalnya tambahkan angka 1. Lalu kita mulai dengan belajar Hangul. Lalu kita save. Nah, selain itu kita bisa juga membuat posting yang kedua. Kita kasih tanda 2, nomor 2 untuk postingan. Kemudian kita bisa melihat di sini pengenalan bahasa Korea. Kali ini saya mau mengambil sumbernya dari YouTube. Maka di sini kita tuliskan pengantar dulu. Simak video berikut ini. Lalu kita bisa langsung buka Windows yang berikut. Misalnya kita mau, saya ada satu sumber seperti ini, Billy Go's Beginner Korean Course 1. Setelah itu kita ke bagian sharingnya. Jadi kita ngambil, pilih share, kemudian kita copy linknya, lalu kita bisa paste linknya di sini. Videonya sudah terpasang seperti ini. Lalu kita tinggal post. Setelah itu, satu lagi deh, kita mau buat postingan untuk share file. Yang ketiga, kita bisa menulis misalnya Hangul chart. Nah, di sini kita katakan silahkan mendownload file berikut ini yang menampilkan chart Hangul. Nah, dari sini kita langsung saja add to post. Ada pilihannya file. Kita klik filenya, kita upload file. Kita bisa choose dari sini. Kita choose yang ini, press Korean alphabet chart, kemudian kita open. Nah, ini akan membutuhkan waktu sedikit, lalu kemudian kita bisa post.
seperti ini. Nah, untuk urutan kuisnya juga misalnya kita bisa buat kuis juga di dalam postingan ini. Jadi kita bisa create di sini. Kemudian kuis title-nya misalnya check your Korean. Passing score-nya kita bisa menentukan sendiri, misalnya passing score-nya 75. Nah, lalu kemudian kita tambahkan answer di sini. Contohnya, kita buat soal-soal, misalnya which one is, atau kita pakai bahasa, yang manakah huruf atau bentuk huruf A dalam Hangul. Lalu di sini ada optionnya, kita bisa masukkan option-option seperti itu. Kemudian kalau kita sudah klik, ini harus diisi semua baru bisa ya. Baru kemudian kita bisa klik done. Kalau tidak, nah, jadi bisa kita share atau create listnya seperti itu. Kemudian supaya karena ini urutannya adalah berdasarkan urutan postingan, lalu kemudian kita mau merubah urutan biar dia sesuai dengan urutan langkah. Di sini kita bisa membuat seperti ini, kita pilih 3 tanda titik di bagian guide-nya, kemudian kita pilih reorder post. Jadi kita bisa pindahkan 1, 2, dan 3. Kemudian kita save. Nah, seperti ini, maka postingan kita sudah berdasarkan langkah-langkah tadi. Kemudian tinggal, kalau kita mau membuat guide baru, tinggal buat new guide. Seperti itu. Mari sekarang kita periksa ya tampilannya seperti apa. Hasil ini kita share di sini. Belajar bahasa Korea. Nah, grup kita sudah memiliki postingan guide yang sudah tampil di sini. Tetapi para siswa atau siapa saja yang mau belajar bersama bisa juga menggunakan fitur guide untuk bisa melihat kelompok postingan sesuai dengan topik pembelajaran yang mau kita buat. Oke, demikian sekian yang bisa saya bagi untuk men-setting grup Facebook menjadi grup pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pakai ketika ingin mengundang para siswa untuk mempelajarinya. Nanti di description box saya cantumkan grup belajar yang sudah saya buat, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya sebagai referensi dalam pembuatan grup Bapak Ibu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan mari maju bersama. Sampai ketemu lagi.